Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang belajar bijak melalui teks persuasi. Nah, mungkin ada yang baru belum mengetahui apa itu teks persuasi. Jadi teks persuasi itu adalah ajakan atau bujukan. Ya, nanti kita lihat pengertian dari teks persuasi. Nah, di sini adalah pengertian dari teks persuasi adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Jadi, dalam teks persuasif berisi tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan tertentu. Contohnya apa? Contohnya dalam sebuah poster atau iklan. Jadi kita tertarik dalam tulisan atau gambar di dalam poster tersebut. Nah, nanti di sini akan ada contoh poster atau iklan. Ya, kita geser. Nah, di sini ada gambar. Gambar di bawah ini perhatikan. Di situ ada gambar orang menulis dan juga ada tulisan stop mencontek. Ayo hidup jujur, jadilah diri sendiri karena mencontek akan membawa kepada kebodohan. Nah, di sini adalah ajakan atau bujukan agar kita tidak mencontek. Jadi tulisannya adalah mengingatkan kepada pembaca agar tidak mencontek dan imbauan untuk menjaga diri sendiri. Oke, gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ada gambar ibu-ibu sedang menggendong balita ya ke posyandu, dan juga ada tulisan ayo jangan ragu ke posyandu. Nah, ajakan tulisan ini adalah berisi imbauan kepada orang tua untuk membawa putra-putrinya yang masih balita ke posyandu. Kita lanjut. Nah, semua kalimat dan kata-kata yang tertuang dalam teks-teks atau poster-poster serta iklan layanan masyarakat tersebut menyatakan ajakan, imbauan atau peringatan kepada masyarakat yang membaca. Dengan kata lain, kalimat-kalimat dan kata-kata dalam poster dan iklan layanan masyarakat tersebut berusaha mempengaruhi atau membujuk masyarakat atau bersifat persuasi ya. Jadi poster itu adalah ajakan kepada masyarakat. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam teks persuasi ini yang pertama adalah menunjukkan sikap spiritual yang makin baik, terutama sikap bersyukur dan menghargai perbedaan. Nah, sikap bersyukur itu ditunjukkan seperti apa? Ya, contohnya bersyukur itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap sosial yang makin baik, yaitu sikap peduli kepada lingkungan dan sesama, bijaksana dalam menyikapi suatu hal, jujur dalam menyatakan kebenaran, santun dan kreatif dalam menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam teks persuasi. Kemudian kita lanjut saja nomor 3. Nomor 3 itu adalah mengidentifikasi ciri teks persuasi dengan tepat. Nanti ini minggu depan kita mengidentifikasi ciri teksnya ya. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan teks persuasi dengan benar. Yang kelima, menganalisa struktur teks persuasi, saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dengan benar. Kemudian yang keenam, menelaah unsur kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dengan benar. Nah, itu adalah
tujuan pembelajaran kita ya dalam teks persuasi, dalam belajar teks persuasi. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin sampai sini pembelajaran kita, pelajaran bahasa Indonesia, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.